Selain akal budi dan hati, hikmat itu menguasai bahkan harusnya memenuhi indera-indera yang dimiliki oleh manusia. Bukan saja bijaksana yang daripada Tuhan itu mencakup seluruh jiwa dan kehidupan satu orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu pula indera yang dimilikinya. Tapi ada satu indera khusus yang melebihi fungsi dari bibir atau mulut yang mengatakan sesuatu, atau mata yang melihat dan memandang sesuatu, tetapi telinga ini memegang peranan yang penting di dalam pertumbuhan iman orang percaya. Bukankah pesan di dalam perjanjian lama sebelum perintah Tuhan disampaikan dalam bahasa Ibrani digunakan kata Shema yang berarti dengarkanlah. Dan bicara mendengarkan itu berbicara tentang telinga kita. Dan inilah yang lalu ditahbiskan di dalam perjanjian baru dengan sebuah statement, iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan sabda Tuhan. Sehingga jelas sekali bahwa telinga memainkan peranan yang unik sekaligus penting untuk seseorang itu bisa bertumbuh, begitu pula di dalam hikmatnya. Dan kitab hikmat di Amsal itu dicatatkan ada begitu banyak berkaitan dengan telinga dan pendengaran. Ini menjadi sesuatu yang penting agar telinga kita menjadi telinga yang bijak, yang tidak asal mendengar, atau yang menutup telinganya untuk tidak mendengar, atau telinga yang lalu kita pakai untuk mendengar hal-hal yang buruk dan memperburuk keadaan kita. Tetapi hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan membuat kita memiliki telinga seperti orang bijak, yang mendengar dengan tepat pada waktu yang tepat dan meresponinya pula dengan tepat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari 3 ayat di dalam Amsal yang berkaitan dengan hikmat dan telinga manusia. Amsal 15 ayat 31, orang yang mengerahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Lalu Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Serta Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. 3 ayat dari beberapa Amsal yang tadi dibacakan ini adalah sebagian dari begitu banyaknya kitab Amsal yang menyoroti indera pendengaran kita terhadap hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Dan telinga yang daripadanya iman itu bertumbuh menjadi pemeran utama yang penting di dalam hikmat itu bertumbuh setiap hari di hidup kita. Karena apa yang kita dengarkan, bila yang kita dengar berita-berita buruk, kita akan makin menjadi tambah buruk. Bila yang kita dengarkan itu adalah berita-berita yang sensual dan penuh dengan sensasi, kita tentu saja akan hanyut di dalam sensualitas dan sensasi itu. Atau telinga kita terbuka kepada kata-kata hujatan yang penuh dengan kebencian atau umpatan yang begitu mengerikan dan menyakitkan hati, tentu saja telinga kita akan dipenuhi oleh berbagai macam hal yang lalu akhirnya membuat hati kita juga ikut-ikutan dipenuhi dendam, amarah, dan kembali berbalik menjadi benci. Berarti kata-kata benci itu mempengaruhi kita lewat telinga kita. Namun bila kita memasang filter atau saringan di telinga kita untuk mendengar kepada hal-hal yang benar, untuk terbuka kepada teguran-teguran yang dikatakan dalam Amsal 15 tadi membawa kepada kehidupan, ini berarti telinga kita sungguh sudah diliputi oleh bijaksana yang dari Tuhan, yaitu telinga yang selalu terbuka atau terarah kepada teguran yang menghidupkan itu. Di dalam kitab Yakobus di Perjanjian Baru dikatakan bahwa adalah lebih baik seseorang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Bukan kebetulan Tuhan ciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, yaitu agar kita bisa memakai telinga kita untuk lebih tajam mendengar terhadap setiap kata-kata Tuhan, termasuk teguran-teguran yang menghidupkan,
yang juga Tuhan bisa katakan melalui orang yang ada di sekitar kita. Dan teguran yang menghidupkan itu tentu saja bukan sekedar teguran amarah yang menghakimi, tapi sebuah teguran yang membangunkan semangat kita. Bukan teguran yang menjatuhkan kita atau kata-kata yang menyakitkan hati kita, tetapi teguran yang membuat kita termotivasi dan terinspirasi untuk bangkit kembali. Dan ini dibutuhkan di dalam masa saat di mana kehidupan kita sedang penuh dengan pergumulan. Bukan saja kita butuh dihibur, tetapi kita butuh ditegur pula. Karena bisa jadi pergumulan kita menjadi tambah berat, sebenarnya karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu agar kita berubah. Karena itu teguran yang membawa kehidupan berarti teguran yang mengubahkan. Dan dikatakan kalau telinga kita terarah kepada teguran yang membawa kehidupan itu, maka kita tinggal di tengah-tengah orang bijak. Atau berarti setara dengan orang-orang bijak atau sama dengan orang-orang bijak itu. Jelas sekali di dalam Amsal ini dan juga pasal 18 ayat 15 tadi dikatakan bahwa telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Berarti mereka haus akan pengertian. Pengetahuan di sini bukan sekedar informasi. Pengetahuan ini bicara bukan sekedar apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita pahami dan yang kita mengerti dalam hidup ini. Telinga orang bijak menuntut pengetahuan berarti dia begitu haus untuk adanya pengertian dan pemahaman yang dalam. Dia bukan sekedar asal dengar. Kalau kita sering bicara asal bunyi, tapi kalau mendengar kita jangan asal dengar. Tapi kita harus mencerna, mengkaji agar yang kita dengar itu memberikan pemahaman. Bukan sekedar memenuhi ingatan kita, yang membuat lalu kemudian kita tahu banyak, tetapi dengan tahu banyak itu kita lalu menjadi pongah dan merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lain. Telinga orang bijak begitu mengharapkan adanya pengertian dan pemahaman dalam dirinya itu bertumbuh. Dan dikatakan dalam pasal 25 ayat 12, memang tadi tidak dibacakan, bahwa teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Berarti dengan kata lain bahwa teguran yang menghidupkan itu adalah teguran bijak, dan bila yang mendengar adalah orang bijak, telinganya itu, dia akan anggap teguran itu seperti cincin emas dan hiasan kencana di telinganya. Berarti hiasan yang bersalutkan emas yang membuat seorang menjadi murni seperti emas itu berkilau menyatakan kuasa Tuhan dan kasih-Nya kepada banyak orang. Sampai di sini kita bisa melihat betapa telinga yang Tuhan karuniakan kepada kita, pendengaran yang memang harusnya kita lakukan secara tertib dan berdisiplin, adalah sesuatu yang memang vital untuk kita jaga. Agar kita tidak salah mendengar, agar kita tidak juga asal-asalan mendengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan katanya. Karena itu yang dilakukan oleh orang bebal dalam Amsal 23 ayat 9. Jangan bicara di telinga orang bebal karena ia suka meremehkan kata-kata bijak. Ini yang menjadi tanda dan awas yang buat kita, orang yang mau belajar bijak, hati-hati kalau kita meremehkan kata-kata yang kita dengarkan. Karena peremehan itu adalah ciri dari orang bodoh dan bebal, tidak terbuka kepada kata-kata orang lain, tidak mau belajar dari setiap teguran dan penghiburan dari orang lain yang siapa tahu lewat itu Tuhan ingin menyatakan sesuatu. Karena itu, marilah kita belajar supaya telinga kita menjadi telinga si bijak yang terarah pada teguran yang menghidupkan dan menumbuhkan pengertian. Jangan seperti telinga si bebal yang kerap meremehkan hingga kita bisa binasa oleh kebodohan itu sendiri. Ini adalah sesuatu peringatan yang kuat buat kita. Karena itu hari ini berdoalah kepada Tuhan, karuniakanlah aku hikmat, agar berjaga-jaga di telingaku bukan saja di mulutku, berjaga-jaga untuk apa yang aku dengar, dan berjaga-jaga serta melatih pendengaranku untuk dengan tajam mendengar, mencerna, mengkaji begitu rupa, sehingga tidak mudah tersulut emosi ketika mendengar sebuah berita yang mengejutkan atau menakutkan. Tidak mudah juga bereaksi setelah mendengar satu berita yang kita belum tahu tentu itu benar atau bukan. Karena itu betapa pentingnya andalkanlah hikmat Tuhan, biar Tuhan memenuhi telinga kita dengan hikmat-Nya. Selamat mendengar dengan tajam bersama dengan Tuhan yang memberikan tentram kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, semangat lagi dan tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Amin.